Militer Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah titik di Gaza tanggal 10 Desember. Pasukan pertahanan Israel menargetkan pengungsi Gaza di sekolah UNRWA di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Di kamp Al-Maghazi di Gaza Tengah, serangan udara IOF di rumah Al-Matfa menyebabkan 22 orang meninggal, dan serangan di kamp Nusairat menyebabkan 5 orang syahid. Menurut laporan faksi perlawanan Palestina di Telegram, bentrokan bersenjata terjadi antara pejuang perlawanan dan pasukan Israel yang ditempatkan di pos IOF di Jabal Al-Tur, Nablus. Pejuang perlawanan melepaskan tembakan ke pemukiman Sheikh Jenin. Perlawanan Palestina menembakkan salvo roket ke arah kapal-kapal IOF di pantai Gaza Barat. Konflik Israel dan Hamas memasuki hari 65, belum ada tanda-tanda perdamaian. Upaya Dewan Keamanan PBB lewat resolusi damai berakhir deadlock. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 13 setuju resolusi damai dan gencatan senjata segera. Namun resolusi ini batal karena Amerika satu-satunya negara yang menolak dan menggunakan hak vetonya. Satu negara lainnya, Inggris, abstain. هاي شهداء كمان، هاي شهداء، لا حول ولا قوة إلا بالله. راحت الدبابة. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengakui bahwa negaranya memiliki hubungan dengan militan Hamas Palestina. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan itu hanya terbatas di bidang politik. Lavrov menyebut Biro Politik Hamas berpusat di Doha, Qatar. Ketika Hamas meluncurkan serangan besar ke Israel pada 7 Oktober lalu, Rusia ikut bereaksi. Lavrov menyebut Rusia langsung menghubungi pejabat Hamas di Doha untuk membahas nasib orang-orang yang disandra. Rusia sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina terkait konflik di Gaza. Moskow menilai rakyat Palestina berhak untuk merdeka dan hidup damai. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut masalah dengan Israel tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan hanya melalui diplomatik. Selain aktif menyuarakan sikapnya, Rusia juga secara konsisten mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza yang menjadi korban perang. Pasukan Israel meluncurkan serangan udara di dekat ibu kota Suriah, Damaskus, pada Minggu 10 Desember malam. Namun serangan itu gagal setelah tentara Suriah menembak jatuh rudal Israel. Seorang koresponden AFP melaporkan ledakan dahsyat terdengar di pinggiran kota Damaskus. Menurut sumber keamanan di Suriah, puing-puing rudal yang jatuh hanya menimbulkan sedikit kerusakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat serangan rudal Israel. Diduga serangan tersebut menargetkan situs Hizbullah di distrik Sayyidah Zainab dan dekat bandara Damaskus. Militer Israel telah menolak untuk mengomentari insiden tersebut. Namun dalam pernyataan terpisah, pihaknya mengakui telah melepaskan tembakan ke wilayah Lebanon. Hal ini dilakukan setelah militan Hizbullah menyerang Israel Utara pada Minggu 10 Desember. Israel sendiri telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap tetangganya di utara sejak Perang Suriah dimulai pada tahun 2011. Target serangan Israel adalah pasukan yang didukung Iran termasuk Hizbullah, serta posisi tentara Suriah. Brigade Al-Qassam kembali melawan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam juga mengklaim bahwa pasukannya telah melenyapkan sebanyak 44 kendaraan Zionis di timur Khan Younis. Detik-detik Al-Qassam meledakkan puluhan tank Zionis itu dirilis melalui Telegram pada Senin 11 Desember.
Dalam video yang beredar, Al-Qassam tampak menggunakan drone untuk menjatuhkan bahan peledak. Serangan dari Al-Qassam itu pun tepat sasaran hingga membuat tank Zionis meledak dengan hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, Al-Qassam mengklaim bahwa serangan ke posisi Zionis itu berlangsung selama 24 jam. Al-Qassam juga menyebut serangan itu menghancurkan 44 kendaraan militer Zionis. Di sisi lain, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah mengungkapkan pada hari sebelumnya bahwa perlawanan melakukan puluhan operasi melawan pasukan pendudukan Israel. Pasalnya pejuang Al-Qassam menghancurkan seluruhnya atau sebagian lebih dari 180 kendaraan militer selama 10 hari terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.